Nah, ketika Joko menghadiri acara pernikahan temannya, Joko mendapat teman baru. Salah satu di antara temannya itu mengajaknya kerjasama untuk merintis sebuah usaha ya teman-teman ya. Joko tahu kalau pekerjaan tersebut akan banyak belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Anita dan teman-temannya sedang makan di sebuah kafe. Menurut Anita, makanan di kafe tersebut tidak enak dan kualitas bahan bakunya kurang baik. Tindakan Anita sebaiknya A. Pindah ke tempat lain yang kualitas makanannya lebih baik. B. Berlangganan pada kafe tersebut. C. Menyarankan orang lain untuk tidak mengunjungi kafe tersebut. D. Menjual makanan lain yang kualitasnya lebih baik dan meninggalkan pekerjaan saat ini. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anita dan teman-temannya sedang makan ya, sedang makan di sebuah kafe. Menurut Anita, makanan di kafe tersebut tidak enak dengan kualitas bahan bakunya kurang baik. Tindakan Anita sebaiknya. Oke, baiklah teman-teman. Untuk menjawab soal ini, pilihlah jawaban yang positif ya teman-teman ya. Yang baik, yang positif ya. Nah, coba kita lihat jawaban yang A. Pindah ke tempat lain yang kualitas makanannya lebih baik. Nah, bagus ya teman-teman ya. Kalau di sana tidak enak, bahan bakunya juga kurang baik, ya tinggal kita pindah saja ke tempat lain. Nah, jadi jawaban A ini kita tahan dulu teman-teman. Sekarang kita lihat jawaban B. Berlangganan pada kafe tersebut. Nggak tepat ya teman-teman ya. Jawaban yang B ini menjadi kurang tepat. Sekarang coba kita lihat jawaban yang C. Menyarankan orang lain untuk tidak mengunjungi kafe tersebut. Masih lebih baik yang A ya teman-teman ya daripada yang C ya. Kita eliminasi yang C. Sekarang kita lihat yang D. Menjual makanan lain yang kualitasnya lebih baik dan meninggalkan pekerjaan saat ini. Kok repot banget ya. Sampai-sampai harus buka sendiri usaha. Cuma gara-gara
Anita menemukan makanan yang tidak enak. Sehingga harus buat sendiri, harus menjual makanan itu sendiri dan meninggalkan pekerjaan saat ini. D ini menjadi kurang tepat ya, dibanding yang A. Jadi jawaban yang paling tepat dan punya nilai tinggi adalah A. Pindah ke tempat lain yang kualitas makanannya lebih baik ya. A ini poinnya 4, C poinnya 3, D poinnya 2, dan D poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 2. Anissa adalah salah satu waiters di sebuah restoran. Anissa mulai bekerja pada sore hari. Saat berjalan ke lokasi kerja, Anissa melihat salah satu pelanggan tetap restorannya sedang menikmati makanan di sebuah restoran baru. Tindakan Anissa sebaiknya A. Menegurnya agar tetap menjadi pelanggan setia. B. Membiarkannya menikmati makan dan hanya melempar senyuman. C. Tidak lagi melayaninya dengan ramah saat dia ke restoran. D. Memberitahu pemilik restoran baru tersebut bahwa dia adalah pelanggan restoran Anissa. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anissa adalah seorang waiters. Nah, saat berjalan ke lokasi kerja, Anissa melihat ya, salah satu pelanggan tetap restorannya sedang menikmati makan di sebuah restoran baru. Tindakan Anissa. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana teman-teman beretika. Jadi, pilihlah opsi jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman itu adalah orang yang beretika. Sekarang, coba kita lihat jawaban yang A. Menegurnya agar tetap menjadi pelanggan setia. Nggak tepat ya teman-teman ya. Pelanggan kita lagi makan di tempat baru, kemudian kita tegur, "Hai Pak, semoga tetap jadi pelanggan kami ya." Rasanya kurang etis, kurang beretika. Jadi jawaban yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kurang beretika. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Membiarkannya menikmati makan dan hanya melempar senyuman. Nah, bagus teman-teman ya. Biarkan dia makan. Kita berikan senyuman saja. Yang B ini bagus teman-teman. Yang B ini mencerminkan kalau diri kita beretika. Sekarang kita bandingkan dulu yang C teman-teman. Tidak lagi melayaninya dengan ramah saat dia ke restoran. Ini kurang tepat teman-teman sebagai waiters ya. Kalau kita tidak mau melayaninya lagi, dia tidak mau lagi bakal datang ke restoran kita. Dan bakal pindah ke tempat lain. Jadi jawaban C ini kurang tepat. D. Memberitahu pemilik restoran baru tersebut bahwa dia adalah pelanggan restoran Anissa. Ini juga kurang tepat teman-teman. Ini tidak beretika ya. Jawaban D kurang tepat. Jadi pada soal ini yang punya opsi jawaban yang memiliki nilai tertinggi adalah B. Membiarkannya menikmati makan dan hanya melempar senyuman teman-teman ya. Jadi opsi yang paling tinggi nilainya ini B, opsi 4. Opsi A ini 3, opsi C ini 2, dan opsi D ini poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 3. Joko adalah karyawan di sebuah perusahaan. Suatu ketika Joko menghadiri acara pernikahan rekan kerjanya. Joko mendapatkan beberapa teman baru di acara tersebut. Salah satu di antaranya mengajaknya kerjasama untuk merintis sebuah usaha. Joko mengetahui bahwa pekerjaan tersebut akan banyak menyita waktunya. Ya. Sementara itu, Joko sering sekali harus lembur pada pekerjaannya saat ini. Tindakan Joko, A. Menolak tawaran tersebut. B. Menerima tawaran tersebut untuk mengasah kemampuan. C. Memikirkan sebelum memutuskan. D. Mengundurkan diri dari pekerjaan saat ini agar fokus merintis karir. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Joko ini adalah karyawan di sebuah perusahaan. Nah, ketika Joko menghadiri acara pernikahan temannya, Joko mendapat teman baru. Salah satu di antara temannya itu mengajaknya kerjasama untuk merintis sebuah usaha ya teman-teman ya.
Joko tahu kalau pekerjaan tersebut akan banyak menyita waktunya. Sementara itu, Joko berarti sering sekali lembur, teman-teman, pada pekerjaannya saat ini. Tindakan Joko. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana komitmen teman-teman. Jadi sudah pasti yang punya nilai tertinggi pada opsi jawaban yang menggambarkan tentang komitmen, ya, teman-teman ya. Jadi pilihlah opsi jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman itu berkomitmen. Sekarang coba teman-teman lihat jawaban yang A. Menolak tawaran tersebut. Bagus teman-teman ya. Berarti ini tetap komit dengan perusahaan yang lama. Kita tahan dulu jawaban yang A, teman-teman. Kenapa harus komit? Nah, ini kan usaha baru, teman-teman, yang mau dirintis. Belum tentu akan menghasilkan seperti perusahaan Joko yang sekarang. Nah, jadi jawaban A ini tepat, teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang B. Menerima tawaran tersebut untuk mengasah kemampuan. Dibanding yang A, lebih tepat yang A, teman-teman ya. Kenapa? Di soal sudah dijelaskan. Karena untuk sekarang saja, perusahaannya yang sekarang saja sering sekali lembur. Bagaimana Joko akan fokus dengan usahanya ketika dia harus lembur? Takutnya malah kedua pekerjaan Joko ini menjadi tidak bagus hasilnya ya. Jadi jawaban B ini kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Memikirkan sebelum memutuskan. Oke teman-teman. Lebih tepat yang A, langsung ke tindakan ya teman-teman ya. Jawaban yang C kita eliminasi. Yang D, mengundurkan diri dari pekerjaan saat ini agar fokus merintis karir usaha. Kalau kita mengundurkan diri teman-teman ya sayang, belum tentu usaha ini berhasil. Nah, jadi jawaban D ini menjadi kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, menolak tawaran tersebut. Ya, poin 4 ada di A, poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D, teman-teman. Soal nomor 4. Anda bekerja sebagai manajer kualitas di sebuah pabrik makanan. Selama inspeksi rutin, Anda menemukan bahwa beberapa produk tidak memenuhi standar kualitas perusahaan. Atasan Anda menekan Anda untuk tetap mengirimkan produk tersebut demi memenuhi target produksi bulanan. Tindakan Anda sebaiknya A. Menolak permintaan atasan dan menahan produk tersebut sampai memenuhi standar kualitas perusahaan. B. Menyetujui permintaan atasan dan mengirimkan produk tersebut untuk memenuhi target produksi. C. Menginformasikan atasan tentang resiko dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika produk tidak memenuhi standar. D. Membuat laporan tertulis tentang temuan Anda dan mengirimkan salinan ke Departemen Kepatuhan untuk tindakan lebih lanjut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ini adalah manajer kualitas. Berarti Anda yang menentukan produk itu berkualitas atau tidak, apakah produk itu layak dipasarkan atau tidak, itu keputusan di tangan Anda. Nah, selama inspeksi rutin Anda menemukan bahwa beberapa produk tidak memenuhi standar kualitas perusahaan. Tetapi atasan Anda menekan Anda. Dia menekan Anda untuk tetap mengirimkan produk tersebut, tetap mengirimkan demi memenuhi target produksi bulanan. Tindakan Anda, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana komitmen teman-teman terhadap suatu pekerjaan. Pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau Anda itu berkomitmen, bertanggung jawab, jujur dalam pekerjaan, berintegritas ya teman-teman ya. Coba kita lihat opsi jawaban A. Menolak permintaan atasan dan menahan produk tersebut sampai memenuhi standar kualitas perusahaan. Bagus teman-teman, langsung ditolak. Dan menahan produk tersebut sampai standarnya bagus. Bagus jawabannya A ini teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang B.
menyetujui permintaan atasan dan mengirimkan produk tersebut untuk memenuhi target produksi. Ini bukan ciri-ciri orang yang berkomitmen. Ini bukan ciri-ciri orang yang berintegritas dan jujur. Jadi jawaban B ini kurang tepat, teman-teman. Ya, ingat, cari jawaban yang mencirikan kalau teman-teman itu berkomitmen tinggi. Sekarang coba kita lihat jawaban yang C. Menginformasikan atasan tentang resiko dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika produk tidak memenuhi standar. Ini hanya menginformasikan saja. Tidak ada solusinya. Jadi jawaban C ini kurang tepat, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang D, teman-teman ya. Membuat laporan tertulis tentang temuan Anda dan mengirim salinan ke Departemen Kepatuhan untuk tindakan lebih lanjut. Yang lama, teman-teman ya, lebih tepat solusi yang A ini langsung ya, teman-teman ya. Karena Anda adalah manajer yang mengambil keputusan. Jadi jawaban D ini kurang tepat. Yang punya nilai tertinggi adalah A. Menolak permintaan atasan dan menahan produk tersebut sampai memenuhi standar kualitas perusahaan. Jadi A ini poinnya 4, C ini poinnya 3, D poinnya 2, dan B poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 5. Anda berjanji kepada seorang teman dekat untuk membantu mempersiapkan pesta pernikahannya. Namun, pada hari yang sama, Anda ditawari untuk menghadiri sebuah seminar yang honornya lumayan tinggi. Tindakan Anda: A. Menjelaskan situasinya kepada teman Anda dan meminta maaf karena tidak bisa membantu. B. Menolak dengan baik tawaran tersebut dan tetap membantu teman Anda. C. Mencari seseorang yang bisa menggantikan Anda, membantu teman Anda, dan kemudian menghadiri seminar. D. Menghadiri acara seminar tersebut karena Anda harus mengembangkan ilmu Anda. Silakan teman-teman tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa disertai dengan alasannya. Soal ini akan kita bahas pada video berikutnya. Cukup sampai di sini video kita pada hari ini, teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa di video berikutnya.